Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang kami sembah. Haleluya Yesus. Sembah bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini, Engkau yang layak dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami dapat datang dengan tubuh yang sehat. Kiranya juga kami bersyukur Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semuanya Tuhan, meskipun kami melalui live streaming Tuhan, tetapi ini adalah yang terbaik buat kami ya Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, meskipun mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang dapat mengikuti live streaming ini, boleh menjadi berkat buat kami, kebenaran firman-Mu juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati, Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara pada pagi hari ini. Kiranya saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam keadaan ini masih kurang baik, tetapi kita bersyukur kalau masih diberi kesehatan pada pagi ini. Inilah yang kita berterima kasih dan kita imani. Tuhan selalu bersama dengan kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan bersama-sama langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka bersama-sama di dalam perjanjian lama yang saya ambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Puji Tuhan saudara. Judul pada pagi hari ini saya mengambil yaitu Allah melindungi jalan orang percaya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin seringkali kita mendengar ada orang yang mengalami musibah atau mengalami kecelakaan atau mendapatkan tragedi di dalam hidupnya, mendapatkan mara bahaya. Mungkin kita mendengar waktu mereka mungkin jatuh di atas motor atau mendapat kecelakaan yang lain-lain, ada yang mengatakan, untung tidak kena tangan. Atau ada yang lagi mengatakan, aduh untung tidak kena kaki saya yang patah. Atau ada lagi yang lebih miris. Dia katakan,
untung saya tidak mati, saudara-saudara. Nah, pada pagi ini saya ingin mengatakan tidak salah mereka mengatakan untung. Tidak patah tangannya, tidak patah kakinya, atau sampai mati, saudara-saudara. Tetapi kita mau belajar di sini. Mereka itu hanya mengatakan mensyukuri nasib apa yang mereka alami itu tidak kenapa-napa. Nah, kita mau belajar pada pagi ini, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa berkat daripada Tuhan itu adalah bukan hanya kita katakan untung tidak terjadi yang fatal seperti itu. Tetapi kita mau mengatakan bahwa segala sesuatunya itu adalah Tuhan yang melindungi. Dan Tuhan yang menolong buat kita semua. Itu yang patut kita ucapkan kepada Tuhan. Kita percaya segala sesuatu apa yang kita lewati, tragedi apapun juga, baik maut dan kecelakaan apapun yang kita bisa lewatkan itu, bukan hanya kita mengucapkan untung nasib kita tidak terjadi yang lebih fatal, tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Itu karena perlindungan Tuhan buat kita semua yang menolong buat kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa di mana Tuhan begitu bahwasannya begitu baik buat kita. Dia selalu melindungi kita siang dan malam. Di saat kita tidur, di saat kita bangun, di saat kita beraktivitas, Tuhan adalah pelindung buat kita. Minggu yang lalu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana Bapak Gembala mengambil ayat dengan menceritakan di dalam Pemazmur pasal 23. Dikatakan di situ, Tuhan adalah gembalaku. Baik, saudara-saudara, kita akan melihat di sini. Di dalam Pemazmur pasal 23 kembali. Yang dikatakan di dalam ayat 1 dan kedua di sini dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini juga dikatakan kita adalah domba, saudara. Mengapa di sini dikatakan domba, saudara? Kenapa Daud menuliskan ini, diumpamakan dirinya seperti domba? Kenapa tidak seperti singa, atau seperti harimau, atau seperti beruang, binatang yang kuat, binatang yang gagah, yang kokoh kelihatannya, ya, yang perkasa binatang itu? Tidak diambil seperti itu. Tetapi dia mengambil kata-kata seperti domba. Kita belajar di sini, saudara-saudara. Arti domba itu adalah makhluk yang paling lemah. Nah, kita diumpamakan seperti domba, saudara. Kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak berdaya. Makanya kita butuh pertolongan, yaitu gembala kita yang agung, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah gembala kita. Kita ini adalah domba, adalah yang lemah, yang tidak seperti binatang-binatang yang kuat, binatang yang perkasa, yang tadi saya katakan, harimau, atau singa, atau beruang. Tetapi kita adalah seperti domba yang lemah, yang artinya butuh diasuh, butuh selalu diawasi dan dilindungi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai gembala kita. Oh, puji Tuhan Yesus. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasalnya 11 ayat ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah tahu bahaya yang setiap saat mengintai kita. Baik berupa mungkin ada kebakaran, baik mungkin juga ada kecelakaan, baik di darat, di laut, dan di udara. Terlebih lagi saat ini, saudara, di mana sakit penyakit, wabah penyakit ini sudah mulai merata di mana-mana, saudara, yaitu COVID-19. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersama dengan Tuhan. Kalau itu adalah buatan buat kita, kalau kita tidak bersandar kepada Dia, kita tidak pernah tahu
bahaya itu selalu mengintai buat kita. Oh haleluya. Lalu di sini kita akan melihat lagi saudara-saudara. Setiap kali kita menghadapi masalah seberat apapun di dalam hidup kita ini, ingatlah saudara-saudaraku yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita adalah hanyalah hidup di dalam kebenaran. Yaitu kita hidup di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, luar biasa ayat ini saudara. Tuhan akan berperang buat kita. Lalu dikatakan kamu akan diam saja. Ini yang kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya diam saja, tetapi Tuhan akan berperang dalam apapun yang melawan musuh-musuh kita. Ada salah satu contoh di dalam firman Tuhan yang saya sangat teringat sekali waktu saya diajarkan oleh guru sekolah minggu saya, di mana cerita seorang hakim yang bernama Gideon. Dia itu pemimpin dari bangsa Israel. Gideon ini dipilih oleh Tuhan menjadi hakim untuk bangsa Israel, di mana untuk melawan musuhnya yaitu bangsa Midian, saudara-saudara. Apa yang Gideon kumpulkan? Pertama-tama dia mengambil 32.000 dari bangsanya sendiri, yaitu Israel. Tetapi apa kata Tuhan? Terlalu banyak, 32.000 orang. Lalu apa yang terjadi? Gideon mengumpulkan lagi, dikecilkan lagi, mengerucut menjadi hanya 10.000. Tetapi apa yang dikatakan? Masih terlalu banyak lagi. Tuhan uji pasukan dari bangsa Israel itu. Di saat mereka harus minum di danau, apa yang terjadi? Dilihat cara minum mereka. Kalau ada yang minumnya hanya lewat tangan mereka, ada juga yang minumnya sambil membungkuk. Apa yang terjadi? Yang minumnya membungkuk itu banyak, saudara-saudara. Tetapi yang dipilih itu, yaitu yang meminumnya lewat tangan. Ternyata cuman ada 300 orang, saudara. Lihat, kalau Tuhan yang bekerja, luar biasa. Melawan bangsa Midian yang begitu banyak, puluhan ribu orang, hanya cukup dengan 300 orang saja, Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini dinyatakan oleh Tuhan. Cukup dengan 300 orang. Apa yang terjadi? Bangsa Midian lari. Bangsa Midian semuanya dihalau oleh bangsa Israel dengan 300 orang. Dan bangsa Israel menang pada saat itu. Luar biasa sekali. Kalau Tuhan yang bekerja, semuanya itu tiada yang mustahil, saudara-saudara. Baik saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita buat sekalian. Bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita. Sesungguhnya aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu. Untuk melindungi engkau di jalan. Dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali buat kita, saudara-saudara. Bahwa Tuhan melindungi buat kita. Biarlah saudara-saudara pada pagi ini, kita selalu bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Ada satu cerita terakhir, saudara. Saya yakin mengambil ilustrasi ini yang pernah saya ceritakan. Dan juga saudara mungkin ada sebagian yang sudah mendengarkannya. Ilustrasi ini sangat menguatkan buat kita semua. Di mana saat itu di tempat air terjun Niagara ada seorang akrobatik, saudara. Dia dilihat orang banyak di tempat itu. Lalu dia mulai mengambil tali atau tambangnya. Dia ikat dari satu sisi sini ke tempat sisi seberang sebelah sana. Lalu seorang akrobatik ini mulai melewati, naik ke atas tambang itu, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara, percaya nggak? Kalau saya bisa melewati dari ujung sini sampai ke ujung sana. Wow, orang-orang pada tahu kalau dia adalah seorang akrobatik. Maka mereka bertepuk tangan. Ya, saya percaya, katanya. Apa yang terjadi? Akrobatik itu mulai berjalan ke seberang. Betul, saudara-saudara. Dia bisa menyeberangi air terjun Niagara itu sampai di seberang. Lalu di seberang dia katakan lagi kepada orang-orang banyak yang sedang melihat. Saudara-saudara,
Percaya nggak kalau saya akan kembali lagi menyeberang sana? Saya bisa selamat? Wah, mereka bertepuk tangan. Iya, saya percaya. Pasti bisa melewatin di sana. Apa yang terjadi, saudara? Dia mulai berjalan lagi, seorang akrobatik ini ke sebelah mana. Wah, mereka tepuk tangan. Lalu dikatakan sekali lagi, baik saudara-saudara, saya akan tantang pada saudara. Kalau saudara percaya saya bisa melewati bolak-balik seperti ini, sekarang siapa yang mau ikut kepada saya? Akan saya gendong dan kita akan berjalan bersama menyeberangin lewat tambang ini. Apa yang terjadi? Semuanya diam. Semuanya tidak ada yang mau. Lalu ditantang. Kalau ada yang mau, saya akan memberikan dengan imbalan. Kalau dirupiahkan 100 juta rupiah. Waduh, luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Tetap nggak ada yang berani, saudara-saudara. Orang-orang tidak ada yang mau ikut menyeberang dengan seorang akrobatik ini. Ditungguin lagi. Saya akan tambahkan lagi imbalannya. Siapa yang mau ikut? Saya akan menggendong saudara ke seberang sana. Saya akan tambahkan imbalannya menjadi 200 juta rupiah. Kalau dirupiahkan, saudara. Tetap, saudara-saudara, mereka hening, tidak ada yang berani. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil. Saya mau, saya percaya, saya mau ikut. Nah, ini dia. Orang-orang pada kaget. Kenapa aku ada anak kecil mau ikut tiba-tiba? Percaya mau ikut seperti itu. Orang-orang aja nggak ada yang berani. Lalu anak kecil ini ngikut naik di atas pundak bahunya seorang akrobat ini. Dia berjalan menyeberang ke seberang sana. Luar biasa sekali. Semua orang pada bertepuk tangan. Lalu selesai dari itu, orang-orang dekatin kepada bukan akrobatiknya itu, tetapi kepada anak kecilnya. Kok kamu mau? Kenapa kok kamu berani ikut? Kamu nggak takut jatuh? Apa yang dikatakan seorang anak kecil ini? Saya percaya karena seorang akrobatik itu adalah ayah saya, bapak saya. Wow, luar biasa. Ternyata anak kecil itu adalah anak dari seorang akrobatik itu. Dari cerita ini, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak itu begitu percaya kepada seorang akrobatik itu karena dia adalah ayahnya. Jadi dia tidak takut bahaya. Dia tidak akan takut jatuh, saudara. Dari cerita ini, kita percaya juga kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak usah khawatir. Kita tidak usah lagi takut atau cemas atau dalam kehidupan kita apapun juga yang kita alami. Karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mendampingi kita, selalu menolong kita di setiap kita sangat mau jatuh, di setiap kita mau lemah, di setiap apapun kehidupan kita yang kita alami. Oh, luar biasa sekali. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat buat kita. Allah melindungi orang yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, sebelum kita akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan telah memimpin ibadah kita meskipun lewat live streaming pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Di saat seperti ini yang kami alami, mungkin kami seringkali lemah Tuhan. Kami tak berdaya, apapun yang kami lakukan seringkali Tuhan tak mendapat hasil. Oh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami percaya karena Engkau adalah kota perlindungan kami. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang selalu memperhatikan kami siang dan malam. Engkau adalah gembala kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan. Irilah kekuatan buat kami supaya kami percaya Tuhan. Dikala apapun yang kami alami, kami tidak pernah tinggal sendiri. Sebab kami tahu Engkau ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau selalu melindungi buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau selalu melindungi buat orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Oh haleluya, haleluya. Amin.